Halo Sobat Auto Story, untuk video kali ini saya akan bercerita tentang sebuah mobil yang namanya itu berbau Indonesia ya, yaitu Ampera. Jujur, sampai video ini selesai saya upload, saya masih belum bisa menemukan tentang sumber data resmi terkait nama Ampera ini ya, Opel Ampera. Padahal saya pertama kali membaca artikelnya sudah pada tahun 2009. Mengenai brand Ampera, pihak General Motor menyematkan pada beberapa merek yang di bawahnya. Seperti kalau di Inggris itu di Vauxhall, kalau di Jerman ya Opel ini ya, Opel Ampera ya. Sedangkan di Amerika Utara mereka menamakan dengan Chevrolet Volt. Di Australia dengan nama Holden Volt ya. Kalau di Australia khasnya Holden dulu sebelum mereka menutup pabrik Holden. Di Indonesia sendiri merek Opel itu pernah dijual pada pertengahan 90-an sebelum akhirnya hengkang dan digantikan oleh Chevrolet. Dan kalau Anda penggemar merek Chevrolet ya, tentu akan berpikir bahwa ini kok mirip Chevrolet Cruze ya. Chevrolet Cruze itu pernah beredar di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2011. Garis-garis desainnya itu sangat mirip dengan Chevrolet Cruze. Dan nggak ada yang salah sih kalau mereka mirip, kan mereka satu grup dan mungkin desainernya pun sama ya. Oh ya, untuk desain mobil ini dikerjakan oleh seorang keturunan Nigeria, namanya Jelani Aliyu. Nah, sejarah sendiri Ampera itu dikenalkan pertama kali pada Geneva Motor Show pada tahun 2009 dan rencananya sih akan dipasarkan paling lambat pada akhir 2011 di Eropa. Akan tetapi untuk Chevrolet Volt sudah dipasarkan terlebih dahulu di Amerika Utara pada pertengahan 2010. Secara filosofi, pihak General Motor memproduksi Ampera ini untuk meneruskan proyek GM EV1 ya, yang mereka produksi itu pada tahun 90-an tapi malah ditarik dari peredaran. For your information, GM EV1 ini adalah kendaraan full elektrik produksi General Motor. Saya masih belum dapat informasi yang valid terkait kenapa GM EV1 ini ditarik dari peredaran, tapi bisa jadi karena persoalan pengisi daya yang belum banyak disediakan waktu itu. Dan Ampera atau Volt ini adalah jalan tengah untuk sebuah proyek ramah lingkungan. Secara teknis, Ampera adalah mobil hybrid, plug-in hybrid tepatnya. Jadi keberadaan mesin pembakaran dalam atau internal combustion itu hanya untuk mengisi daya baterai. Selanjutnya baterai yang akan menggerakkan motor listrik untuk menjalankan mobil. Untuk mesin yang pembakaran dalam atau mesin konvensionalnya ini sendiri, unitnya adalah 1400 cc dengan tenaga maksimal 74 horsepower. Sedangkan kapasitas baterai sendiri adalah 16 kWh. Secara figur Ampera ini menjanjikan performa yang cukup impresif ya, di mana mobil ini bisa berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam itu hanya dibutuhkan waktu sekitar 9 detik, itu klaimnya. Sedangkan untuk kecepatan maksimum dibatasin hingga 160 km per jam. Untuk jarak tempuh dengan sumber daya baterai ya, pihak GM mengklaim Ampera bisa mencapai jarak antara 40 km hingga 80 km sebelum akhirnya mesin bensinnya menyala untuk mengisi daya pada baterai. Tentu saja teknologi seperti itu di Indonesia pada kala itu termasuk sangat canggih ya. Waktu itu ada sih Toyota Prius, tapi tidak jelas apakah dijual secara resmi atau tidak oleh APM, oleh agen tunggal pemegang merek Toyota ya. Yang jelas ada aja waktu itu Toyota Prius. Baru beberapa tahun kemudian beredar Honda CR-Z di Indonesia. Tapi ya nasibnya kurang begitu diminati sama masyarakat, itu kurang laku. Sehingga sekarang pun nggak jelas apakah masih dijual atau tidak. Ampera dan Volt mengakhiri masa produksinya pada tahun 2019, kecuali untuk Holden Volt ya, sedangkan untuk Chevrolet Volt itu 2019. Dan untuk Ampera, kedua-duanya baik Opel maupun Vauxhall itu berakhir masa produksinya tahun 2019. Udah dulu ya, sekian dulu konten untuk kali ini. Lain kali kita sambung dengan cerita-cerita yang lebih asik, yang lebih menambah wawasan. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen ya. Karena saya tahu kalian itu para netizen ini pintar-pintar ya. Oke, sampai jumpa.